salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsi Caniago. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Dan perkenalkan, rekan-rekan saya Adisya Aulia Fahrin, Delia Agustira, Dimas Widya Kusuma, Endang Sundari, Muhammad Fauzi Rahman, Nadila Kamila Tunisa, dan Siti Aminatus Soliha. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pendekatan inquiry pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bagi peserta didik sekolah menengah. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Dimas Widya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Widya Kusuma akan menjelaskan pengertian inquiry. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Mengembangkan pendekatan inquiry sebagai salah satu bagian dari upaya guru dalam membantu para siswa sekolah dasar untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Pendekatan pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang berorientasi kepada pengalaman siswa. Melalui pembelajaran inquiry, maka guru akan mudah membantu mengembangkan diri siswa sebagai tanggung jawabnya. Selain itu, dengan pembelajaran inquiry akan memotivasi siswa untuk aktif mencari dan mendapatkan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa sih pengaruh pendekatan inquiry pada mata pelajaran IPS bagi peserta didik sekolah menengah? Pengaruh yang ditimbulkan dari pendekatan inquiry ini pada mata pelajaran IPS bagi kalangan sekolah menengah pada dasarnya memiliki nilai kekurangan dan nilai kelebihan. Menurut Widiharto, ada beberapa nilai kelebihan dari metode ini. Yang pertama, siswa dapat berperan aktif dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menumbuhkan dan menanamkan sikap inquiry. Yang ketiga, mendukung kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang keempat, memberikan wahana interaksi baik itu siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Yang dengan demikian siswa dilatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Yang terakhir, materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih membekas karena siswa dilibatkan secara langsung dalam metode pemecahannya. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan penerapan metode secara konvensional. Dalam metode inquiry, siswa dapat berperan aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Kekurangan proses pembelajaran menggunakan metode inquiry. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama. Saat berjalannya metode inquiry ini akan memerlukan waktu yang cukup lama melengkapi data-data sesuai langkah-langkah yang tersedia. Yang kedua, siswa memerlukan kecerdasan yang tinggi. Jadi, siswa itu memerlukan kecerdasan yang tinggi. Apabila siswa kurang dalam kecerdasannya, maka proses pembelajaran inquiry ini akan kurang efektif. 3. Guru harus dituntut mengubah kebiasaan mengajar. Umumnya, guru adalah orang yang memberikan informasi kepada siswanya. Di sini, guru menjadi fasilitator, yaitu orang yang memberikan fasilitas kepada siswa dalam proses pembelajaran. Guru menjadi motivator, guru harus memotivasi siswa dalam pembelajaran, dan guru menjadi pembimbing siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, belajar kelompok. Kekurangan dalam belajar kelompok ini akan ada siswa yang tidak aktif. Saat guru memberikan waktu diskusi kepada siswa, maka siswa yang tidak aktif ini akan cenderung berdiam diri. Yang kelima,
banyak jumlah siswa. Banyaknya jumlah siswa dan kurangnya guru akan mempengaruhi proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan terlaksana dengan kurang baik. Juga guru akan mengalami kewalahan dalam menghadapi jumlah siswa yang cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan model inquiry dalam proses pembelajaran. Proses penerapan pelaksanaan model inquiry di peserta didik memiliki banyak penerapan, di antaranya yang pertama, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang topik tujuan dan hasil belajar yang ingin dicapai. Yang kedua, siswa memperhatikan penjelasan pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan pentingnya topik dalam kegiatan belajar. Yang keempat, siswa berpikir menemukan masalah. Yang kelima, merumuskan permasalahan. Yang keenam, berpikir untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan guna menemukan berbagai kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Yang kedelapan, belajar dan berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang kesembilan, mencari informasi yang dibutuhkan. Yang ke-10, menemukan jawaban yang tepat berdasarkan informasi dan data yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman tahu tidak mengapa pembelajaran IPS menjadi pelajaran pada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry itu merupakan suatu metode pembelajaran di mana memiliki bentuk inovasi yang dapat meningkatkan suatu keaktifan kreativitas siswa dalam berpikir tentang pembelajaran. Siswa juga akan menjadi lebih kritis dan lebih kreatif dalam pembelajaran itu. Jadi pendekatan inquiry itu siswa itu sebagai sumbernya atau porosnya, di mana siswa menjadi subjek suatu pembelajaran. Siswa itu jadi bisa memotivasi dirinya sendiri untuk belajar lebih giat dan belajar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran IPS itu merupakan pembelajaran di mana di dalamnya mengembangkan penalaran nilai dan moral yang memuat pelajaran sosial dan melibatkan hafalan. Jadi lebih ke hafalan. Jadi biasanya kalau IPS itu untuk belajarnya itu kita harus menghafal dulu. Jadi dalam suatu pembelajaran itu guru itu menjadi penceramah sedangkan siswa menjadi pendengar. Itu tuh bukan metode pembelajaran yang efektif. Nah, dengan adanya inquiry terjadi perubahan pola mengajar dari yang awalnya hanya mengingat. Melalui metode pendekatan ini, dalam metode ini nanti siswa akan belajar dengan lecture atau drill dan juga menjadi lebih aktif, dan pembelajaran mengembangkan kemampuan berpikir. Nanti ketika pembelajaran inquiry, guru akan memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk menafsirkan, menganalisis, terus berpikiran kritis, dan membuat suatu kajian tentang hipotesa ataupun apapun itu agar siswanya aktif belajar. Jadi mengapa menggunakan IPS? Nah itu karena IPS merupakan ilmu yang biasanya menghafal. Jadi kita menggunakan IPS sebagai contoh itu tuh tidak hanya menghafal saja. Dengan inquiry ini kita bisa menggunakan berbagai metode untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menerapkan beberapa sistem. Yang pertama, guru itu harus bisa menjelaskan topik, tujuan, dan juga hasil belajar guna murid-murid itu memahami hal yang akan mereka pelajari. Yang kedua, guru harus menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan peserta didik guna peserta didik bisa mencapai tujuannya. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dalam setiap pembelajaran. Kenapa hal ini
sangat penting dilakukan karena dalam rangka memberikan motivasi belajar bagi para peserta didik. Lalu, perumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mengajukan hipotesis, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, menguji kembali hipotesis tersebut, dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya, pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran metode inquiry ini saat pembagian kelompok serta berdiskusi akan memakan waktu yang tidak sedikit dan kejenuhan akan melanda para siswa serta kondisi kelas sedang kurang efektif dan mendukung. Situasi tersebut tidak akan memadai kurangnya konsentrasi, daya kritis berkurang, dan juga guru akan kewalahan akan banyaknya siswa di kelas. Dalam pendekatan inquiry pada pembelajaran IPS, guru memberi kesempatan pada siswa untuk aktif belajar, menafsirkan, menganalisis, berpikir kritis, sehingga IPS bukan lagi hanya menghafal, melainkan memiliki banyak metode pembelajaran lainnya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.